Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri berusia lanjut ditemukan tewas dalam kondisi sudah membusuk di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Tahun ajaran baru sepi murid baru. Sebuah sekolah dasar negeri di Ciamis berupaya menarik minat siswa dengan sistem antar jemput gratis oleh guru. Tim Muhibah Angklung asal Bandung menorehkan sejarah baru di ajang festival kebudayaan terbesar di Portugal. Sepasang suami istri berusia lanjut ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di kamar rumahnya di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Polisi memastikan kedua lansia meninggal karena sakit lantaran tidak ditemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Bu Bambang, masuk Bu. Karena curiga mencium bau tak sedap, warga akhirnya membongkar paksa pintu rumah milik pasangan lansia Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa di perumahan Citra Indah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Kecurigaan warga akhirnya terbukti. Kedua lansia ditemukan sudah meninggal dunia di atas kasur dengan kondisi sudah membusuk. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Polisi melakukan proses identifikasi dan olah TKP awal untuk mengungkap penyebab dua lansia ini meninggal. Hasilnya tidak ditemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh kedua lansia. Tidak ditemukan indikasi kriminal ataupun korban bunuh diri. Setelah itu kami membawa korban ke rumah RSUD Cilengsi dan kami bawa ke kamar mayat. Setelah itu kami menyerahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Sempat ngontek pihak keluarga anak atau apa? Sempat mengontak keluarga yang nyambung anak yang ketiga, bahwa anak ketiga menyerahkan itu untuk dimakamkan dari pihak jemaah gereja di salah satu gereja di wilayah Jonggol. Kalau hasil pemeriksaan medis sendiri apa Anda? Dari hasil medis bahwa korban meninggal karena usia sudah tua, murni tidak ada kriminal ataupun bunuh diri. Berarti memang sakit ya Anda? Betul. Pengurus RT mengakui kedua lansia ini tidak terlihat selama 4 hari terakhir. Selama ini keduanya juga mendapat perhatian dari pihak RT lantaran 3 anak mereka jarang mengunjungi orang tua mereka. Terakhir itu terlihat Opa itu berjalan keluar untuk membeli makanan sekitar tanggal 8 Juli. Jadi sekitar 4 hari lah ya sebelum ditemukannya jasad Opa dan Oma. Jadi sebenarnya kita bukannya tidak memperhatikan kondisi dari kedua orang tua tersebut, walaupun memang faktanya memang benar bahwa anak dari Opa dan Oma sangat jarang lah ya mengunjungi. Tapi kita dari pengurus RT dan juga tetangga beserta dari gereja juga itu sering berkontribusi untuk seringlah mengantarkan makanan, melihat kondisi. Waktu itu juga pada saat Opa kurang sehat kita juga panggil dokter. Jadi proses pemakaman kedua lansia selanjutnya diserahkan kepada pihak gereja. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sejumlah lapak pedagang kaki lima yang berdiri di atas trotoar Jalan Raya Bandung Garut, kawasan Cipacing, Jatinangor, Sumedang, ditertibkan oleh Satpol PP. Meski sempat mendapat penolakan dari para pedagang, namun penertiban lapak tetap dilakukan karena surat peringatan sudah dilayangkan. Satpol PP Kabupaten Subang mengedukasi pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar di Jalan Nasional Bandung Garut, Jatinangor. Mereka pun mulai membongkar lapak serta bangunan karena pedagang menolak membongkarnya sendiri. Pedagang kecewa dengan penertiban karena waktu yang diberikan untuk membongkar sendiri lapak dagangannya sangat mepet. Baru tahunan. Tahun ini baru ini pindahan dari ABC dibongkar, sini dibongkar lagi, jadi saya bingung.
kemarin mau diangkut-angkut nggak ada kawan, ininya sendiri gitu. Saya mah bukan nggak mau dibongkar, ya tadinya kan minta kebijaksanaan dulu lah kapan gitu kan, sementara kan harus pakai biaya. Tuh. Ya itu ada ini juga lah. Ya gimana lagi kalau udah ini kan namanya tugas ya kan. Diperkirakan ada puluhan lapak pedagang didirikan di atas trotoar yang menyalahi aturan sehingga harus ditertibkan. Karena keterbatasan jumlah personel, hingga Rabu kemarin baru 8 bangunan yang ditertibkan. Satpol PP telah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak digubris oleh para pedagang. Kita sudah mengedukasi para pemilik. Tahap selanjutnya kita kasih surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, dan hari ini batas surat peringatan tersebut. Makanya hari ini kami melakukan penertiban. Tadi sempat ada yang masih meminta ini waktu masih ada meminta kebijakan, wajarlah masyarakat, tapi setelah kami edukasi kembali, alhamdulillah mereka mengerti dan mau bangunannya dibongkar. Total berapa bangunan yang dibongkar? Baru sekarang ini baru 8. Penertiban PK di sepanjang trotoar Jalan Bandung Garut akan terus dilakukan agar kawasan ini tidak kumuh dan trotoar bisa digunakan sebagaimana peruntukannya. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Tak patuh lalu lintas, puluhan sepeda motor ditilang di Kota Bogor. Mayoritas pengemudi sepeda motor melanggar aturan melawan arus di Jalan Ciwaringin. Operasi Patu Jaya kali ini dilakukan sedikit berbeda. Satlantas Kepolisian Resort Kota Bogor coba menerapkan metode hunting system atau patroli keliling di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bogor. Hasilnya, puluhan kendaraan sepeda motor yang melawan arus di Jalan Ciwaringin diberhentikan. Agar jera pengendara dikenakan sanksi tilang oleh polisi. Selain melanggar aturan, sepeda motor yang melawan arus juga dapat membahayakan pengendara lain. Polisi juga memberikan sanksi tilang kepada pengendara lain yang tidak menggunakan helm atau kendaraan yang menggunakan knalpot bising. Sasaran utamanya adalah yang melawan arus atau kontraflow karena membahayakan untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu apa dan? Selain itu, knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak pakai helm, demikian juga kelengkapan lainnya. Sejauh ini sudah yang tadi barusan ada berapa dan yang sudah terkena terjaring raja ini kan? Untuk jumlah total untuk hari ini dalam operasi Patu jumlahnya 45 tilangan. Rata-rata kesalahannya apa? Kesalahannya kontraflow hampir. Dalam operasi yang digelar hingga 28 Juli mendatang, polisi menargetkan 8 pelanggaran yang akan dijatuhi sanksi tilang manual maupun elektronik. Polisi mengimbau agar pengendara mentaati aturan lalu lintas selama berkendara di jalan raya. Yuwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kloter terakhir jemaah haji asal Ciamis dan Subang akhirnya sampai di tanah air. Namun di Ciamis, dari kloter 53, 1 orang jemaah haji meninggal dunia dan 1 orang masih dirawat di Mekah karena penyakit jantung. Begitu bus yang membawa jemaah haji tiba di Ciamis, haru terasa di sini. Saat bertemu keluarganya, mereka saling berpelukan, bahkan ada yang meneteskan air mata. Keluarga maupun jemaah haji kloter 53 ucap syukur karena sampai dengan selamat di kampung halaman. Namun tidak semua bergembira, ada juga keluarga yang bersedih. Dari total 1.151 jemaah, ada yang meninggal dalam perjalanan pulang ke tanah air, sedang 1 orang masih dirawat di Mekah karena sakit jantung. Jemaah haji ya wafat selama operasional haji. Dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang ini berkurang. Persen lansianya Pak di saat ini? Untuk Kabupaten Ciamis persentasenya di atas 60% untuk jemaah lansianya, dan secara keseluruhan jemaah bisa melaksanakan ibadah di sana. Meskipun kemarin ada yang meninggal, tapi meninggal itu setelah kedatangan di Indonesia meskipun dalam pesawat terbang. Pada pelaksanaan. Tangis bahagia juga terdengar di Subang setelah ratusan jemaah haji kloter terakhir tiba di tanah air. Warga yang menunggu sejak pagi hari menyambut gembira keluarga yang baru pulang setelah menunaikan rukun Islam yang kelima. Mereka berpelukan melepas rindu selama puluhan hari.
Dari total 295 jemaah, seluruhnya pulang dengan selamat. Tidak ada yang meninggal dunia meski Mekah dilanda cuaca ekstrim. Tahun ini alhamdulillah itu semua jamaah haji itu mengangkat jempol untuk ini pelayanan, baik itu dari sisi makanan, kemudian dari sisi pergerakan gitu jamaah, termasuk itu pelayanan yang lainnya seperti pelayanan kesehatan itu selama menjalankan ibadah haji, termasuk juga pelayanan atau pendampingan yang diberikan kepada para sepuh kita itu selama menjalankan, sehingga itu para lansia kita semua bisa menjalankan ibadah haji itu dengan aman. Menurut data dari Kementerian Agama Subang, sebanyak 1.180 jemaah haji yang diberangkatkan seluruhnya pulang ke tanah air dengan selamat. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Tim Muhibah Angklung asal Bandung, Jawa Barat kembali torehkan sejarah di Portugal. Mereka menjadi satu-satunya tim yang diminta untuk membuka puncak acara festival kebudayaan terbesar di Portugal. Tim Muhibah Angklung yang mewakili Indonesia membuka acara Puncak Festival Internasional Chanten Heights, Portugal pada 13 Juli 2024. Dengan penampilan ini, Indonesia menciptakan sejarah sebagai negara undangan pertama yang tampil dalam pembukaan acara puncak salah satu festival kebudayaan terbesar di Portugal. Dalam pembukaan itu, tim Muhibah Angklung membawakan lagu ikonik We Are The World untuk mengiring upacara pembukaan. Penampilan angklung yang harmonis dan penuh emosi memukau ribuan penonton yang hadir. Lagu We Are The World yang dibawakan tim Muhibah Angklung menjadi simbol persatuan, kebersamaan, kepedulian, persahabatan, dan perdamaian di tengah keragaman budaya yang hadir di festival. Penampilan tim Indonesia juga sangat bagus ya, dan ada yang spesial sebetulnya tadi tim kita itu diminta untuk membawakan musik untuk pembukaan gala gitu. Jadi biasanya tuh musiknya tuh dari festival, cuman khusus untuk tahun ini karena presiden festivalnya itu cinta mati gitu ya sama Indonesia. Direktur Folk Chanten Heights, Paulo Marques, menilai penampilan angklung dari Indonesia sangat sempurna. Muhibah memainkan angklung dengan sangat baik, padahal angklung merupakan salah satu instrumen yang sulit dimainkan. Sim, já tinha ouvido falar da Indonésia, já tivemos uma vez um grupo da Indonésia no nosso festival, mas não conhecia o instrumento, o angklung. Isso eu não conhecia. Yes, of course. I knew Indonesia before, and we had one group of Indonesia in our festival before, but Paulo never knew about angklung and your instruments that you bring to us. Which would you rate our performance with angklung? 11. Why? Because you play very well. Okay, I think it's very difficult to play this instrument, I think, and you play well. Okay, you can do some music with such natural things, so it's beautiful. Okay, would you try playing the angklung first? Yes, I can. Okay, so. Tim Muhibah tampil di acara Festival Internasional Chanten Heights selama 9 hari. Selain Indonesia, terdapat 10 negara lain yang ikut dalam puncak festival acara ini. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.